Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan ke-13 mata kuliah pengolahan citra pada hari ini kita akan lakukan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai transformasi citra. Sebentar, saya share dulu. Saya ingatkan kembali untuk mahasiswa yang masih belum aktif pada setiap diskusi, di setiap pertemuan, tolong bisa lebih aktif lagi dengan memberikan jawaban atau pertanyaan yang nantinya sesuai dengan topik yang kita bahas di setiap pertemuannya. Baik, kita masuk kepada slide selanjutnya. Di dalam transformasi citra, di ranah frekuensi, citra itu dioperasikan dalam ranah spasial maupun dalam ranah frekuensi. Di dalam ranah spasial ini maksudnya adalah memanipulasi langsung nilai-nilai piksel yang ada di dalam citra tersebut. Karena citra merupakan sinyal dari gelombang cahaya, maka citra juga dapat dinyatakan dalam ranah frekuensi. Nah, mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi ini artinya memanipulasi nilai-nilai frekuensi yang merepresentasikannya ke dalam sinyal. Beberapa metode penapisan citra untuk menghilangkan draw hanya berhasil dilakukan dalam ranah frekuensi ketimbang dalam ranah spasial. Nah, ini adalah contoh citra dengan draw periodik. Draw tidak dapat dihilangkan dengan penapis dalam ranah spasial. Ini ya, periodik yang maksudnya nanti akan kita rubah dengan menggunakan ranah frekuensi. Nah, ini adalah citra dengan draw periodik lainnya, seperti ini. Citra-citra yang saudara lihat, contohnya draw atau noise atau gangguan di dalam citra ya, itu maksudnya draw. Selain itu, konvolusi dalam ranah spasial memakan waktu komputasi yang besar. Pada citra berukuran N kali N dan kernel berukuran M kali M, nah ini citra inputnya ya, kernelnya ini nanti yang digunakan untuk melakukan operasi dengan melakukan operasi konvolusi. Sehingga jumlah dari perkalian atau konvolusinya adalah ordernya memiliki N kuadrat dikali M kuadrat. Contohnya citra berukuran 5 kali 12, 512 kali 512 dan kernel yang berukuran 16 kali 16, maka ada sekitar 32 juta perkalian yang dibutuhkan. Nah, ini berarti sesuai dengan vektornya masing-masing kita kalikan ya. Karena ada sejumlah 512 titik dan juga 16 titik yang nantinya akan merubah citra yang kita konvolusikan. Ini jelas tidak cocok untuk proses yang real time tanpa perangkat keras yang dedicated. Makanya kalau kita meneliti yang namanya computer vision dan lain sebagainya butuh resource yang besar, terutama untuk melakukan komputasinya dalam citra yang akan kita lakukan. Dalam pengoperasian citra di ranah frekuensi, citra ranah spasial di sini harus ditransformasikan menjadi citra dalam ranah frekuensi. Simbolisasinya berbeda ya. Kalau spasial fungsinya adalah F kecil dengan sumbu X dan Y. Kalau ranah frekuensi, di sini kita bedakan menjadi F besar dengan sumbu U dan V. Tetap menjadi dua dimensi ya. Kita melakukan teoritis ini dengan menggunakan citra dua dimensi. Setelah selesai dioperasikan dalam ranah frekuensi, maka citra di ranah frekuensi ini dapat dikembalikan lagi ke ranah spasial. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Jadi memang dua kali kerja. Kenapa harus dua kali kerja? Karena draw-nya pun berbeda.
derau atau gangguan dalam citra tersebut berbeda. Jadi kita sudah tunjukkan ya gambarnya. Kedua transformasi ini dinamakan transformasi citra, image transform, dan transformasi citra balikan atau inverse image transform. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagannya transformasi citra dari spasial menuju frekuensi, ranah frekuensi, lalu diubah kembali hasilnya dari frekuensi menuju ke spasial sesuai dengan citra input yang kita dapatkan. Operasi konvolusi dalam ranah frekuensi cukup dilakukan dengan melakukan perkalian antar citra citra yang memiliki ranah frekuensi tersebut dengan kernelnya berbeda ya. Kalau tadi kernelnya menggunakan K, ini menggunakan simbolisasi G dengan sumbu U dan V. Nah, ini adalah formulasinya untuk ranah frekuensi. Kalau ini ranah spasial ya, ini ranah spasial. Dua transformasi citra yang banyak digunakan, yang pertama adalah transformasi Fourier dan transformasi cosinus. Nah, sebagai feedback hari ini nanti silahkan untuk mencari tahu implementasi dari transformasi Fourier dan transformasi cosinus di dalam Google Scholar. Bagaimana implementasinya? Ini sudah ada pertanyaan ya dari saya untuk bisa menjadi bahan diskusi. Setelah video ini ditayangkan, saudara lihat feedback hari ini adalah bagaimana implementasi transformasi Fourier dan transformasi cosinus. Penelitian yang nanti saudara baca, yang saudara temukan di dalam Google Scholar, silahkan diketikkan kata kuncinya transformasi Fourier dan cosinus, implementasinya bagaimana. Saudara baca, nanti saudara seperti biasa membuat new discussion, lalu berikan nama dan NIM di sana, reply jawabannya, beserta dengan sumber pustaka yang sudah kalian dapatkan. Nah, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan nyata untuk penggunaan transformasi Fourier dan cosinus tersebut? Nah, silahkan nanti saudara cari ya di dalam Google Scholar. Nah, ini kita masuk ke dalam penjelasan transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini merupakan tools untuk mengubah fungsi dan ranah waktu ke ranah frekuensi. Spasial itu waktu ya. Ranah waktu di sini misalnya adalah gelombang bunyi suara dengan dimensi satu dimensi. Ranah spasial memiliki citra dua dimensi. Untuk pengubahan sebaliknya, ranah frekuensi ke ranah waktu digunakan transformasi Fourier balikan. Nah, ini transformasi Fourier balikan. Ditemukan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier tahun 1768 sampai 1830 beliau hidup. Ini penemu dari transformasi Fourier. Intisari dari transformasi Fourier di sini adalah menguraikan sinyal, gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekivalen dengan gelombang asal. Contohnya di sini adalah sebuah gelombang dalam ranah waktu dibagi menjadi 3 buah gelombang sinusoida dengan masing-masing frekuensi yang berbeda. Nah, ini di sini bagiannya ranah waktu, ini adalah ranah frekuensi. Time domain, nah ini gelombang formnya seperti ini. Untuk time domain, ini tadi sama ya. Cuma ini dilihat dari tool MATLAB ini. Nah, ini frekuensi domain. Ranah waktu versus ranah frekuensi, di sini contohnya adalah tekanan udara sebagai fungsi bunyi berubah terhadap waktu. Nah, ini pressure-nya, tekanannya, ini waktu yang berjalan, amplitudonya ini sebanyak 100 kali, frekuensinya banyaknya gelombang dalam 1 detik, ini adalah 200 Hz. 200 kali gelombang. Ini adalah tekanannya, ini adalah amplitude yang kita dapatkan dari contoh tekanan udara yang berubah terhadap waktu. Contoh yang lain adalah telinga manusia tidak mendengar bunyi seperti gelombang berosilasi
tapi nada dengan frekuensi tertentu. Ini adalah high response untuk high frekuensi. Ini adalah gambaran telinga manusia ya. Nah, terus ini adalah untuk high response to low frekuensi. Berbeda ya. Jadi di telinga kita memang banyak bulu ya. Kegunaan bulu yang ada di dalam dengan bulu yang ada di luar untuk apa? Bedanya. Kalau bulu yang di dalam di sini untuk menangkap high frekuensi. Kalau bulu yang di luar di sini yang mendekati telinga luar ini untuk merespon frekuensi yang rendah. Seringkali lebih mudah menganalisis sinyal dalam ranah frekuensi daripada ranah waktu spasial. Dan ini makanya saya memberikan sebuah pertanyaan kepada saudara, bagaimana implementasinya, transformasinya tadi. Nah, ini ya tadi ya, transformasi Fourier dan cosinus. Di dalam pengolahan citra, umumnya citra disajikan dalam ranah spasial. Nah ini ya, gambar ini adalah ranah frekuensi ini. Frekuensi tinggi sekitar pusat dan frekuensi rendah sekitar titik sudutnya. Citra juga dapat disajikan dalam ranah frekuensi, yaitu ruang di mana setiap nilai F pada posisi citra F menyatakan besaran bahwa nilai intensitas citra berubah pada jarak tertentu. Penjelasannya adalah jika frekuensi pada nilai piksel 20, nilai piksel 20 adalah 0,1, artinya satu periode setiap 10 piksel, satu periode setiap kali 10 piksel. Intensitasnya piksel berubah dari gelap ke terang dan kembali ke gelap setelah 10 piksel. Jadi ini penjelasannya jika frekuensi pada nilai piksel 20 adalah 0,1. Bagaimana transformasi Fourier yang memiliki sifat kontinu? Nah, ini adalah formulasinya, di mana I adalah imajiner yang memiliki nilai akar minus 1, dan U adalah peubah frekuensinya, dan W ini adalah 2pi dikali X. Untuk fungsi X real dan fungsi U adalah fungsi kompleks dan dapat dituliskan sebagai formula yang saudara lihat di sini. Ada amplitude FU disebut sebagai spektrum Fourier dari fungsi X dan didefinisikan sebagai nilai absolut FU sama dengan akar R kuadrat dikali U ditambah I kuadrat dikali U. Di mana sudut fase spektrumnya ini menggunakan fungsi tangan minus 1. Menyatakan pergeseran fase atau sudut fase dari setiap frekuensi U. Nah, ini adalah kesamaan Euler yang nantinya memang ini kalau di dalam risetnya memang banyak sekali rumus ya untuk bisa dipasangkan dengan transformasi Euler. Ini kita tidak melakukan latihan. Latihan kita skip dulu ya. Kita skip dulu latihannya. Sifat-sifat dari transformasi Fourier, nah, bisa saudara lihat di sini, sifat kelancaran, penskalaan memiliki formulasi yang berbeda dari ranah waktu ke ranah frekuensi. Simbolisasinya ya, ada yang berbeda simbolisasinya dan memang ada yang berbeda turunannya. Ini adalah transformasi Fourier discrete. Kalau tadi continue ya. Ini adalah formulasinya. Bagaimana kita menghitung spektor Fourier-nya. Kita belum masuk ke dalam contoh ya, contoh dalam menghitung Fourier di sini. Kita skip dulu. Kalau ini masih menggunakan tool MATLAB, bahasa C ya. Masih dengan latihan.
Ini caranya kalau di dalam tool MATLAB menampilkan citra spektur Fourier. Tapi kita tidak menggunakan MATLAB ya, tapi kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini contohnya ya, hasil dari transformasi citra dari ranah spasial ke ranah frekuensi. Nah, bisa saudara lihat di sini. Nah, TFD apa itu TFD? Transformasi Fourier Discrete. Ini kalau ada kata-kata singkatan TFD, transformasi Fourier Discrete. Ini formulasinya. Kenapa transformasi Fourier ini bermanfaat? Nah, nanti saudara mungkin bisa membacanya juga di dalam penelitian-penelitian yang sudah saudara dapatkan di Google Scholar. Yang pertama alasannya adalah lebih mudah menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan dalam ranah frekuensi. Lebih cepat melakukan operasi tertentu dalam ranah frekuensi daripada ranah spasial, khususnya jika menggunakan fast Fourier transform. Ini sudah masuk ke tekniknya. Bagaimana dikatakan lebih mudah, bagaimana dikatakan lebih cepat. Otomatis kita nanti berbicara mengenai teknik yang digunakan, metode yang digunakan. Penapisan frekuensi, langkah-langkah yang utama yaitu melakukan transformasi Fourier terhadap citra, lalu menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan, lalu kita ubah kembali ke ranah spasial citra yang sudah kita ubah dari frekuensi tersebut. Nah, ini adalah contoh menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Ini adalah gambaran dari citra tersebut. Jika terdapat noise sinyal, terus ada individual frequency terms, kita filter, kita remove yang high frekuensi, lalu kita rekonstruksi lagi sinyal yang kita sudah berhasil kita remove tersebut. Nah, ini frekuensi yang mengalami draw, contohnya seperti itu ya, dilakukan secara manual kira-kira pada kolom 115 dan 125. 115 di sini ya. 115 mau maaf di sini ya. 115 sampai 125. Hasil penapisannya dari ini masih ada noise-nya, tapi sudah lumayan berkurang ya. Karena kita menghilangkan frekuensi yang tinggi, kalau tidak salah seperti itu di dalam kodenya yang kita lihat di sini ya. Nah, ini latihan tidak kita lakukan. Baik, mahasiswa semuanya ya. Itu yang saya bisa berikan. Silahkan nanti membuat new discussion dengan nama dan NIM. Silahkan dijawab pertanyaan saya, implementasi dari transformasi Fourier dan cosinus tadi yang bisa saudara dapatkan di dalam Google Scholar. Jangan lupa untuk selalu setiap saat untuk mengaktif dalam setiap diskusi. Kita kurang 2 kali pertemuan lagi, setelah itu pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Di akhir Juni ya nanti kita, kurang lebih di akhir Juni kita akan melakukan ujian akhir semester. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.